dosa, Allah dibuatnya menjadi dosa. Dia yang tidak menebus saya telah dibuat dan dimakan oleh Allah, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengajak dosa, dia yang tidak dosa, supaya dalam dia dibenarkan oleh Allah. Supaya 2 Korintus 5 ayat 21. Aduh, pusing banget nih. PR-nya banyak banget, susah lagi. Aduh, gimana ini? A few moments later. Lagi ngapain? Ini loh, PR-nya banyak banget, terus susah. Oh, jangan sedih dong. Jangan cemburu begitu. Kita harus bersukacita. Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong untuk menyelesaikan tugas-tugas. Kita harus tetap bersukacita. Kita sekarang mendingan kita memuji Tuhan. Kan ini hari Minggu nih. Ayo kita memuji Tuhan dengan sukacita. Oke loh, benar. Aku mau memuji Tuhan dengan sukacita. Ayo. Halo. Selamat berjumpa lagi. Halo Losa Cen. Halo Eva. Mana ini kabarnya Losa Cen sendiri? Sehat. Losa Eva Cen sehat. Sehat. Demikian juga gimana adik-adik yang ada di rumah? Sehat. Semua sehat ya? Oke, puji Tuhan. Semua boleh berada di tempat ini, di rumah masing-masing tentunya ya. Kita akan bersukacita karena Tuhan yang menopang hidup kita, memelihara kita sampai hari ini kita dimampukan untuk kembali boleh beribadah walaupun secara online, betul ya? Betul. Yuk kita bersukacita tentunya lewat satu pujian ya Losa ya. Pujian apa Losa? Mari kita bersukaria. Oke. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, sekarang kita nyanyinya pakai saut-sautan ya. Oke. Nanti Lausa Cijen akan saut, Lausa kayak nyanyi ya. Oh, oke. Nah, adik-adik di rumah juga boleh nanti nyanyinya bersaut-sautan dengan papa mama atau dengan kakak adik. Oke? Oke. Mari kita naikkan pujiannya Iya. sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? mari kita bersukaria. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali beribadah online. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kami senantiasa kesehatan, Tuhan memberikan kepada kami perlindungan. Di tengah masa kondisi seperti sekarang Tuhan, kami biarlah boleh tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap ya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian.
firman Tuhan ada di hati kita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Sekali lagi ya, kita dengar pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tolong pimpin setiap kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengarkan suara Tuhan, dan ajarkan kepada kami untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tahun-tahun awal Yesus yang terambil dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat 39 sampai 52. Sebelum Loso cerita, Loso mau kita semua lihat video ini. Adik-adik, video yang tadi kita bisa lihat bagaimana perkembangan manusia. Mulai dari bayi sampai dia dewasa, sampai dia tua, sampai akhirnya meninggal. Allah telah menciptakan kita supaya kita bisa bertumbuh dengan berbagai macam cara. Jadi nggak cuma jadi bayi aja, tapi kita bertumbuh. Nanti juga adik-adik bertumbuh. Mungkin sekarang tingginya masih segini. Mungkin tahun depan sudah segini. Terus tambah tinggi lagi, bahkan melebihi tingginya Lose. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga bertumbuh. Ketika Yesus pertama kali datang ke dunia ini, Yesus juga menjadi bayi. Sama seperti kita semua. Yesus juga bertumbuh, belajar merangkak, belajar berjalan. Sama seperti kita, tapi bedanya dengan kita, Yesus itu tidak berdosa. Kalau kita seringkali tidak taat kepada papa mama, seringkali tidak mau dengar-dengaran, seringkali berontak, seringkali melakukan dosa. Tapi Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Tuhan tidak pernah tidak taat. Walaupun Yesus dicobai, walaupun Yesus digoda, tapi dia tidak pernah tergoda.
Itulah sebabnya Yesus menjadi satu-satunya juru selamat buat setiap kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus juga bertumbuh seperti kita dan bagaimana Allah ingin agar kita bertumbuh seperti Yesus. Yesus tinggal di Nazaret bersama dengan Maria, ibunya, dan juga Yusuf, papanya. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Mereka berdua, Maria dan Yusuf, sangat sayang kepada Yesus. Alkitab mencatat bahwa Yesus bertumbuh semakin besar, kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik, seperti kebanyakan orang Yahudi, maka setiap tahun Maria dan Yusuf pasti pergi menuju Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Mereka sama-sama ingin merayakan bagaimana Allah telah menyelamatkan Israel dari bangsa Mesir. Pada tahun itu, Yesus berumur 12 tahun. Dan Yesus pun pergi bersama dengan Maria, Yusuf, dan banyak orang Yahudi lainnya menuju Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Pada perayaan Paskah, setiap keluarga menyembelih dan membakar seekor anak domba dan menyiapkan beberapa sayuran yang pahit dan roti pipi yang kering. Semuanya itu memiliki arti. Anak domba itu mengingatkan mereka pada malam yang mengerikan, di mana kematian datang pada keluarga-keluarga Mesir, tetapi keluarga orang Yahudi dilewati, tidak tertimpa oleh kematian, karena di depan pintu mereka itu diperciki oleh darah korban anak domba. Umatku harus menyembelih seekor domba, memakannya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka. Anak-anak mereka tidak akan mati. Sayur yang pahit itu mengingatkan mereka bagaimana mereka begitu susah ketika mereka menjadi budak di Mesir. Sedangkan roti pipi yang kering itu mengingatkan mereka bagaimana mereka harus cepat-cepat untuk pergi keluar dari Mesir tanpa harus menunggu roti itu mengembang. Nah, adik-adik, ketika perayaan Paskah sudah selesai, para peziarah itu, orang-orang yang datang berkumpul di Yerusalem itu siap-siap pulang ke tempatnya masing-masing. Begitu juga dengan Maria dan Yusuf. Sesudah beberapa waktu, Maria dan Yusuf baru menyadari kalau Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka mencari kemana-mana. Mereka tidak dapat menemukan Yesus. Mereka mencari ke keluarganya, ke sanak saudaranya, tidak ada. Mereka mencari ke tetangga, tidak ada. Mereka cari ke teman-teman, tidak ada. Yesus tidak ditemukan di tengah-tengah para peziarah yang pulang ke tempat mereka masing-masing. Di mana Yesus ya? Kemana Yesus pergi? Karena mereka khawatir. Mereka lalu memutuskan, Maria dan Yusuf ini memutuskan untuk kembali lagi ke Yerusalem. Jangan-jangan Yesus tertinggal waktu masih di Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, Maria dan Yusuf mulai bertanya kepada setiap orang. Akhirnya, setelah 3 hari mereka mencari Yesus, mereka menemukan Yesus. Ternyata Yesus ada di dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah para guru-guru kitab suci, mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Semua yang mendengar Yesus merasa heran akan kecerdasan Yesus dan segala jawab yang telah disampaikan oleh Yesus. Sebagai anak Allah, Yesus itu lebih bijaksana dibandingkan para imam-imam itu. Dan itu kelihatan dari setiap jawaban yang Tuhan Yesus sampaikan. Maria dan Yusuf juga kaget, heran ketika melihat Yesus ada di situ. Dan Maria berkata kepada Yesus, "Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali." Jawab Yesus, "Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku." Maria dan Yusuf tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus sebenarnya berbicara mengenai mentaati Allah dan memberitahukan siapa dia sesungguhnya, yaitu Allah sendiri. lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wow, luar biasa ya. Bisa disenangi oleh semua orang, bisa dikasihi oleh manusia dan dikasihi oleh Allah. Kalian mau? Kalau mau, jadilah seperti Yesus. Contohlah kehidupan Yesus. Adik-adik, yuk hari ini kita mengambil komitmen untuk belajar meneladani hidup Yesus. Menjadi anak-anak yang taat. Bukan saja taat kepada orang tua, tapi taat kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam pengenalan, pengetahuan akan firman Tuhan, dan juga bertumbuh di dalam kasih dan kebaikan kepada setiap orang. Bukan cuma itu, biarlah hari ini kita pun semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berdosa, karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa kita, dosa Lose dan dosa kalian. Setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti mendapatkan keselamatan. Sekarang, mari kita sama-sama membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita itu diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh bertumbuh. Kami menyadari itu karena kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk papa mama yang sudah menjaga dan merawat kami sehingga kami besar seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan terus memberkati mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa kepada Tuhan. Tolonglah kepada kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mentaati Engkau, yang sungguh rindu mempelajari firman-Mu, rajin berdoa kepadamu dan beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Dan pada akhirnya, biarlah kami menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Adik-adik sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ya. Tentunya firman Tuhan itu tidak saja kita boleh mengerti, tetapi boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita ya. Seperti pujian ya yang akan kita pujikan, apa loh saya cincin? Hidupku bukannya aku lagi. Nah, berarti sekarang adik-adik biasanya kan hidup ini untuk diri kita, semua untuk kita. Kita tidak boleh semaunya sendiri. Ternyata Tuhan mau hidup kita itu untuk Dia. Oke, adik-adik setuju? Dan tentunya kita akan respon ya loh secencan dengan satu pujian. Sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Ya, nah, kita siapkan persembahan kita adik-adik. Adik-adik bisa mentransfer ke rekening di bawah ini ya adik-adik. Nanti bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer uang persembahannya. Nah kita naikkan satu pujian. Hidupku bukannya aku lagi. Adik-adik, kita telah mengumpulkan persembahan dan sekali lagi saya minta kita berdoa ya untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan yang telah memelihara kehidupan setiap kami, boleh memberikan juga sebagian berkat yang Tuhan berikan melalui kedua orang tua kami. Kiranya persembahan yang telah terkumpul Tuhan boleh berkati supaya menjadi berkat pula bagi pelayanan di gereja kami. Kami bersyukur kiranya Tuhan juga boleh memberkati bagi setiap kami yang sudah juga memberikan hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Loh sejencen, ya saya rasa ibadah kita mau berakhir nih. Kira-kira ada pesan-pesan enggak ini untuk adik-adik yang ada di rumah? Nah adik-adik, walaupun kita di rumah aja, kita tadi waktu awal kita udah lihat nih ada teman kita yang pusing, sedih karena banyak tugas, banyak PR. Tapi kita jangan putus asa atau sedih. Kita tetap bersuka cita karena kita memiliki satu sobat yang setia. Namanya Yesus. Iya, betul. Nah, kita mau puji namanya Yesus. Ada satu sobat yang setia. Waktuku sendirian, dia selalu
menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa semuanya. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online yang sudah boleh kami lalui bersama-sama. Dan Tuhan, kiranya sepanjang hidup kami ke depannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjadi penolong dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Kami boleh tetap bersandar di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, kehidupan kami selama seminggu ke depan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya. Nah, nanti dikumpulkan kelas-kelas masing-masing. Siap. Nah, sampai jumpa minggu depan lagi. Sampai jumpa. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, sehat selalu. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas dengan pohon yang dapat bertumbuh. Kita siapkan peralatannya, kertas tebal 2 lembar, krayon atau pensil warna untuk mewarnai, pulpen atau spidol untuk menulis, pensil, gunting, dan stik es krim. Dan jangan lupa lem kertas. Pertama-tama, kita buat sebuah lingkaran besar. Di sini Lause menggunakan cetakan dari mangkok. Lalu kita gambar juga garis bergelombang. Kemudian cetak lingkaran kira-kira sepertiga lingkaran. Kemudian kita gunting. Lalu kita warnai coklat sebagai tanahnya, atau jika adik-adik ingin langsung, dapat menggunakan kertas origami berwarna coklat dan ditempel di kertas yang berpola gelombang tadi. Sekarang kita akan menggambar pohonnya. Kita ukur dulu kertas coklat tadi, kemudian kita gambar pohon. Fungsinya kita mengukur tadi, supaya pohonnya tadi bisa sembunyi. Sekarang kita warnai pohonnya, berikan gambar buah, kemudian kita gunting gambar pohon yang tadi, lalu kita tempelkan pada stik es krim. Berikan lem juga di sisi kanan dan kiri di kertas coklat tadi. Lalu tempelkan ke kertas yang lingkaran. Nah, bisa sembunyikan pohonnya. Lalu kita gambar orang, gambar anak perempuan atau anak laki-laki yang sedang menyiram tanaman. Nah, di sini Lause menggambarkan seorang anak perempuan ya. Untuk tanaman, supaya dia dapat bertumbuh, tidak cukup hanya kita menyiram saja, tetapi juga sinar matahari membuat dia dapat bertumbuh besar. Kemudian kita kasih warna pada gambar anak tadi. Dan kalian boleh menebalkan gambar dengan pensil tadi supaya terlihat lebih jelas.
Nah, bisa bertumbuh kan pohonnya? Supaya lebih bagus, kita tambahkan ayat yuk. 2 Petrus 3 ayat 18a. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi deh. Bagus kan?